Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih berjumpa lagi dengan saya, Ibu Laila Muthira. Di pertemuan yang keempat ini, limit fungsi aljabar, yaitu kita bahas tentang menentukan limit mendekati tak hingga. Perlu diketahui, yang pertama yaitu 0 dibagi A sama dengan 0. Yang kedua, A dibagi 0 sama dengan tak hingga. Yang ketiga, A dibagi tak hingga sama dengan 0. Ini yang selalu kalian pegang untuk menentukan nilai dari limit fungsi tak hingga nanti ya. Menyelesaikan limit mendekati tak hingga, caranya yaitu membagi tiap suku dengan variabel pangkat tertinggi. Langsung saja kita ke contoh soal. Ada 3 soal, yaitu yang pertama, limit X mendekati tak hingga untuk 2X dikurangi 5 per 3X ditambah 7. Yang kedua, limit X mendekati tak hingga untuk X dikurangi 8 dibagi 5X pangkat 2 ditambah 3X tambah 7. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga untuk akar dari 4X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 dikurangi akar dari 4X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Langsung saja kita selesaikan mulai dari nomor 1. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga untuk 2X dikurangi 5 per 3X ditambah 7. Tadi caranya adalah dengan membagi semua suku dengan variabel pangkat tertinggi. Dilihat di sini variabel pangkat tertingginya adalah X. Ya. Kita bagi saja semua dengan X. Maka menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 2X dibagi X dikurangi 5 per X dibagi 3X dibagi X ditambah 7 per X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk 2 ini dari 2X dibagi X dan X sama-sama disederhanakan jadi 2 dikurangi 5 per X per 3 ini diperoleh dari 3X per X, X-nya sama-sama disederhanakan ditambah 7 per X. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukkan nilai tak hingganya sama dengan 2 dikurangi 5 per tak hingga per 3 ditambah 7 per tak hingga. Sama dengan 2 dikurangi 0. Ingat tadi A per tak hingga sama dengan 0, lihat atas ya. A per tak hingga sama dengan 0. Maka menjadi 2 dikurangi 5, 2 dikurangi 0 per 3 ditambah 0. 2 dikurangi 0, 2, 3 ditambah 0, 3. Maka menjadi hasilnya adalah 2 per 3. Cukup jelas ya. Berikutnya soal nomor 2. Limit X mendekati tak hingga untuk X dikurangi 8 per 5X pangkat 2 ditambah 3X tambah 7. Kita bagi semua sukunya dengan variabel pangkat tertinggi. Dilihat, variabelnya adalah X, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2, berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Kita bagi semuanya dengan X pangkat 2, maka menjadi limit X mendekati tak hingga untuk X per X pangkat 2 dikurangi 8 per X pangkat 2 per 5X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 3X per X pangkat 2 ditambah 7 per X pangkat 2. Maka menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 1 per X ya, sama-sama kita bagi X. X yang atas 1, X yang bawah menjadi X dikurangi 8 per X pangkat 2 dibagi 5. 5 ini dari mana? X pangkat 2 atas, X pangkat 2 bawah, kita sederhanakan, maka menjadi 5 tambah X atas, X bawah ini. Nah, yang atas jadi 1, yang bawah masih X, maka menjadi 3 per X ditambah 7 per X pangkat 2. Sekarang kita substitusikan nilai tak hingganya ke X, maka menjadi 1 per X dikurangi 8 per X. 1 per tak hingga dikurangi 8 per tak hingga per 5 ditambah 3 per tak hingga ditambah 7 per tak hingga. Maka menjadi 1 per tak hingga itu 0 dikurangi 8 per tak hingga itu 0 per 5 ditambah 3 per tak hingga itu 0 ditambah 7 per tak hingga itu 0. 0 dikurangi 0, 0 per 5 tambah 0 tambah 0, 5. 0 per 5 adalah 0. Cukup jelas ya. Sekarang yang ketiga. Limit X mendekati tak hingga untuk akar dari 4X pangkat 2 ditambah 5X tambah 3 dikurangi akar dari 4X pangkat 2 dikurangi X ditambah 2. Kita kalikan dulu dengan
sekawannya, ya, seperti pada halnya menentukan limit pada bilangan bentuk akar, yaitu merasionalkan bentuk akar. Limit X mendekati tak hingga untuk akar dari 4X pangkat 2 ditambah 5X tambah 3 dikurangi akar dari 4X pangkat 2 dikurangi X tambah 2. Kita kalikan dengan akar dari 4X pangkat 2 ditambah 5X tambah 3 ditambah akar dari 4X pangkat 2 dikurangi X tambah 2 per akar dari 4X pangkat 2 ditambah 5X tambah 3 ditambah akar dari 4X pangkat 2 dikurangi X tambah 2. Yang atas berlaku A kuadrat dikurangi B kuadrat, ya, akan menjadi akar dari 4X kuadrat tambah 5X tambah 3 dipangkatkan 2 dikurangi akar dari 4X pangkat 2 dikurangi X tambah 2 dipangkatkan 2 per akar dari 4X pangkat 2 tambah 5X tambah 3 ditambah akar dari 4X pangkat 2 dikurangi X tambah 2. Yang atas akarnya langsung saja hilang, maka menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 4X kuadrat tambah 5X tambah 3 dikurangi dalam kurung 4X kuadrat dikurangi X tambah 2 per akar dari 4X kuadrat tambah 5X tambah 2 tambah 3 ditambah akar dari 4X kuadrat dikurangi X tambah 2. Kita buka kurungnya, maka menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 4X kuadrat tambah 5X tambah 3 dikurangi 4X kuadrat, ya, min ketemu negatif ketemu positif, berikutnya negatif ketemu negatif menjadi positif X, negatif ketemu positif 2 menjadi negatif 2. Kita operasikan, ya, 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat 0, 5X ditambah X jadinya 6X, 3 dikurangi 2 jadinya 1, maka menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 6X tambah 1 per akar dari 4X kuadrat plus 5X plus 3 ditambah akar dari 4X kuadrat dikurangi X ditambah 2. Kalau sudah, sekarang kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Dilihat variabel pangkat tertingginya di sini adalah X pangkat 2 di dalam akar. X pangkat 2 di dalam akar yaitu X saja. Jadi, limit X mendekati tak hingga untuk 6X per X, ditambah 1 per X. Kita bagi dengan akar dari 4X kuadrat per X pangkat 2, ditambah 5X per X pangkat 2, ditambah 3 per X pangkat 2, ditambah akar dari 4X kuadrat per X kuadrat dikurangi X dikurangi per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Kenapa di sini X? Kenapa di sini X pangkat 2? Karena ini di dalam akar, sedangkan ini di luar akar. Maka menjadi X atas X bawah kita coret, ya, kita sederhanakan jadinya 6. Menjadi 6 plus 1 per X. Ini yang atas dan bawah juga kita sederhanakan, ya, jadinya 4. Kita sederhanakan semua. Nah, sekarang kalau sudah, langsung kita masukkan nilai tak hingganya menjadi 6 tambah 1 per tak hingga per akar dari 4 ditambah 5 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga ditambah akar dari 4 per 1 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga sama dengan 6 tambah 0 per akar dari 4 tambah 0 tambah 0 ditambah akar dari 4 dikurangi 0 tambah 0, maka menjadi 6 tambah 0, 6 per akar 4 tambah 0 tambah 0 akar 4, akar 4 dikurangi 0 tambah 0 akar 4, maka menjadi 6 per akar 4 itu 2, maka 2 tambah 2. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, maka menjadi 3 per 2. Cukup jelas, ya. Ya. Yang sudah saya sampaikan adalah cara yang panjang. Sekarang kita berikan cara yang kedua yang lebih singkat. Ada 4. Yang pertama, jika pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, maka limit x mendekati tak hingga untuk fx per gx adalah kita ambil dari koefisien fx per koefisien gx. Koefisien pangkat tertinggi fx dan koefisien pangkat tertinggi gx. Yang kedua, jika pangkat tertinggi fx lebih dari pangkat tertinggi gx, maka
limit X mendekati tak hingga untuk Fx per Gx sama dengan tak hingga. Jika pangkat tertinggi Fx kurang dari pangkat tertinggi Gx, maka limit X mendekati tak hingga untuk Fx per Gx sama dengan 0. Jika berbentuk limit X tak hingga untuk akar dari ax kuadrat plus bx plus r kurang dari akar dari bx kuadrat plus gx plus r dengan a sama dengan b, maka hasilnya adalah b dikurangi q per 2 akar a. Contoh yang pertama tadi, limit x mendekati tak hingga untuk 2x dikurangi 5 per 3x tambah 7. Kita perhatikan antara fx yang atas dan bawah ini variabelnya pangkat tertingginya sama, yaitu sama-sama berpangkat 1, maka tadi yang kita ambil adalah koefisien pangkat tertinggi. Koefisien pangkat tertingginya, koefisiennya adalah 2 dan 3. Maka langsung saja kita bisa tuliskan itu yang atas 2, yang bawah 3. Nah, ini hasilnya. Kita cek apakah sama hasilnya dengan cara yang panjang tadi. Nah, sama ya. Berikutnya untuk soal yang kedua. Kita lihat limit x mendekati tak hingga untuk x dikurangi 8 per 5x kuadrat tambah 3x tambah 7. Yang atas dan bawah ini ternyata lebih besar yang bawah. Maka pangkat yang atas kurang dari yang bawah. Kita lihat berarti kita pakainya adalah yang nomor 3 ya. Pangkat tertinggi fx kurang dari pangkat tertinggi gx, maka hasilnya adalah 0. Langsung saja kita tulis. Hasilnya adalah 0. Kita lihat sama atau tidak. Nah, hasilnya 0. Sekarang yang ketiga. Berarti berlaku seperti bentuk yang keempat ya. Kita lihat A-nya adalah 4, B-nya 5, C-nya 3, P-nya 4, Q-nya negatif 1, R-nya 2. Maka berlaku B dikurangi Q per 2 akar A. B-nya adalah 5 dikurangi Q-nya negatif 1 per 2 akar A-nya tadi 4. A dan P-nya sama, hanya 4. Maka bisa kita tuliskan 5 negatif positif per 2 akar dari 2 adalah 2. Maka bisa kita tuliskan 6 per 4. Kita sederhanakan maka menjadi 3 per 2. Sekarang kita cek apakah hasilnya tadi sama dengan 3 per 2. Sama ya. Cukup jelas. Semoga yang saya sampaikan ini bisa kalian terima. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.